Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham, jasa teknikal dan bandar mulut harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, mengawali minggu ini dan hampir mengakhiri bulan ini. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah pertama-tama pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga yang notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini juga masih oke transaksinya. 15,454 triliun dengan pergerakan asing. Hari ini net buy dengan jumlah yang sangat kecil. Total 7,44 miliar. Itu di pasar reguler net sell 9,4 miliar. Sedangkan di pasar nego ada net buy 16, sekian miliar. Jadi total net buy hari ini 7,44 miliar. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Ini antara memang asing yang nggak bergerak, kalau nggak ya mereka jual beli lagi, kalau nggak beli terus jual lagi. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, kalau kita lihat juga IHSG hampir tampil beda ya. Bursa regional semuanya menguat dari Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, Jakarta doang yang agak tipis. Dan bahkan LQ45 malah merah. Cuman so far masih oke, masih on track dengan view yang kemarin. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Yang pertama ada Bank Mandiri 127,5 miliar, BBCA 113,7 miliar, BBNI 69,9 miliar, INKP 38 miliar, JPN 33,9 miliar, Astra 33,2 miliar, Unilever 27,5 miliar, Antam 25,9 miliar, Jasa Marga 11 miliar, WSKT 10,4 miliar, Bukalapak 9,2 miliar, Mika 9 miliar, TPIG 8,1 miliar, dan Tekim 6,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBRI 258,2 miliar, SMGR 86,1 miliar, Arto 43,2 miliar, ADMR 19,6 miliar, MTEK 17,2 miliar, BBYB 13 miliar, INTP 11,7 miliar, Seger 11,5 miliar, ICBP 11,4 miliar, LPPF 9,8 miliar, Bumi 8,8 miliar, Tower 7,9 miliar, PNLF 7,1 miliar, SCMA 6,6 miliar, Slis 4,5 miliar, dan Excel 4,3 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk analisa teknikalnya IHSG. Cuman sebelum kita masuk ke analisanya, buat teman-teman yang kemarin sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni 2022, invitasinya akan dimulai malam ini. Jadi mulai malam ini bisa cek email masing-masing sampai besok ya. Tapi kalau misalkan besok masih belum ada invitasi, bisa menghubungi DM Instagram @cuan-cuan-saham. Itu nanti teman-teman tinggal menghubungi untuk yang sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham. Jadi invitasi baru akan dimulai malam ini dan silakan cek email masing-masing. Nanti kita start efektif tanggal 1 Juni sesuai dengan info yang ada. Nah, kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang setelah kemarin breakout. Jadi sebenarnya setelah IHSG kemarin 27 Mei ya, hari Jumat kemarin IHSG breakout, arah IHSG itu sudah ke atas. Karena dia symmetrical triangle atau bullish pennant atau apalah itu, yang jelas dia membuat pattern continuation, lalu dia berhasil break ke atas. Ya sebenarnya nggak continuation juga ya, ini 50-50. Kalau dia jebol ke bawah memang retrace dulu, cuman kebetulan breakoutnya ke atas disertai inflow asing yang sangat bagus. Jadi ya so far saya rasa IHSG arahnya adalah menutup gap dulu. Untuk saat ini ya, IHSG bakal menguji area supply-nya di sekitar sini, dari 7150 sampai 7280. Nah, kalau misalkan udah kena area itu, teman-teman bisa berhati-hati kalau misalkan ada bantingan. Tapi kalau misalkan berhasil breakout dari area-area ini, nah teman-teman bisa cek video kemarin aja mungkin untuk bigger view IHSG. Karena saya rasa ya, apalagi besok juga closing candle monthly, besok kan hari terakhir bulan Mei, jadi besok bakal closing candle. Kalau sampai hijau ini menarik banget. Artinya area 6500 sudah menjadi support IHSG karena sudah di retest, breakout, retest, tinggal higher high doang kalau dikasih bullish. Nah, seperti itu. Targetnya berapa? Saya rasa kemarin kalau di
konten kemarin tuh bisa sekitar 9 ribuan deh targetnya. Saya lupa. Cuman ya itu view ya. Dalam perjalanannya bisa hit, bisa enggak, bisa konsol dulu, bisa bolak-balik dulu. Yang jelas ada potensi kalau menurut saya. Nah, untuk pergerakan pendeknya itu kita masih berada dalam sebuah target penan itu di sekitar sini 7.200. Entah kenapa saya merasa gapnya ini bakal ditutup, bahkan bisa sampai area supply lagi. Cuman setelah itu apa yang terjadi nggak ada yang tahu. Mungkin bisa bikin ascending triangle, saya harap ya, misalkan jadi 1, 2, 3, terus breakout lanjut ke atas bikin continuation, itu bakalan lebih bagus. Tapi kalau memang ternyata ini adalah pullback untuk turun lebih dalam, market reversal, ya itulah market selalu benar. So, yang perlu kita lakukan adalah selalu batasi resiko aja. Area kuat ada di area sekitar 7150 sampai 7280. Besok masih ada spread yang lumayan untuk hari Selasa ya. Masih bisa naik 2%-an kalau mau nutup gap. Jadi saya rasa besok masih bisa menguat, melihat candle hari ini juga bagus. Nah, saya pengen ngecek beberapa sektor yang cukup menarik untuk saat ini ya, dari IDX Finance dulu. Dua sektor sebenarnya, IDX Finance sama IDX Tekno, yang kalau menurut saya sudah bisa jadi moversnya IHSG. Nah, kalau kita lihat di IDX Finance ini juga sudah berhasil reversal. Dia sudah berhasil higher low, higher high, closing dengan cakep. Dan saya rasa arah IDX Finance sudah ke atas. Ini IDX Finance Big Bang ya. Dan yang paling relevan dengan chart ini sebenarnya adalah si Arto. Cukup menarik itu Arto juga ya. Barangkali dia mau nutup gap semua seperti itu. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya IDX Finance ini chartnya kurang enak. Kalau kita lihat ya, dia kemarin patah trend, terus impulsive movement. Nah, ini worst case scenario dia pullback entah sampai sini atau sampai sini. Nah, baru dia turun lagi. Itu kalau worst case scenario. Tapi kalau skenario bagus ya udah tabrak aja, higher high, bullish lagi seperti itu. Untuk bigger view masih agak terbatas sih karena dia baru dari 2021 ya. Untuk chartnya sendiri, jadi dia masih terbatas. Dan yang penting itu aja, ketika nanti market berada di area kuat ya, kalau terjadi pelemahan tidak perlu panik, tidak perlu panik selling. Yang penting punya trailing stop, stop loss, sama trading plan aja, seperti itu. So ini juga sudah cakep banget IDX Finance. Saya rasa seminggu depan IDX Finance bisa jadi motor lagi untuk IHSG, mengangkat IHSG menuju gap-gapnya dan menutup gap-gap yang tersisa di atas. Kayak BBRI masih ada gap dan lain sebagainya. Itu dari IDX Finance. Ini masih ada upside ya. Saya rasa minimal nutup gap deh kalau nggak sampai kotak pink ini. Nah, satu sektor lagi yang saya pengen bahas adalah IDX Tekno yang kedatangan pendatang baru yang keren juga kalau menurut saya si Goto ini. Dan kalau kita lihat di sini IDX Tekno ini juga ada potensi continuation, artinya juga dari sektornya si IDX Tekno ada potensi penguatan juga. Yang sebelumnya mungkin IDX Tekno dipandang sebelah mata ya, market cap terbesarnya si Buka, cuman sekarang setelah ada Goto itu sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. IDX Tekno ini sudah bisa dianggap sebagai movers IHSG. Nah, dilihat dari chartnya saya rasa IDX Tekno ada potensi continuation. Nih falling wedges, dia sudah berhasil breakout. PR-nya adalah higher high. Kalau dia berhasil break high di sini, artinya dia higher high, ada potensi target setinggi tiangnya. Seperti ini. Pindah ke sini dan menuju ke area supply juga. Jadi saya rasa mungkin dua sektor ini yang bakal mengangkat IHSG seminggu ke depan atau bahkan sebulan ke depan. Tinggal kita lihat nanti pucuknya kemana. Nah, satu lagi saya pengen ngecek IDX Energi. Kalau ini jujur saya belum buka chartnya ya. Kalau finance sama Tekno tadi saya sudah ngecek, tapi kalau untuk IDX Energi belum ngecek. Nah, sektor yang sangat bullish sejak tahun 2021 kemarin ketika dia start reversal ya, dan ini yang paling relevan adalah Adaro. Adaro ini persis banget chartnya sama ini, artinya bedanya Adaro mungkin satu yaitu ya dia sama kayak sektornya. Setelah breakout di sini mulai bullish, membentuk uptrend, dan sekarang kalau saya lihat dia sudah kena target semua. Ini target dari Fibonacci-nya sudah kena, retest, akhirnya naik lagi. Dan worst case scenario ada sebuah pattern yang kurang enak untuk si IDX Energy ini. Ya, dia ada potensi ya, masih potensi karena belum terkonfirmasi. Kalau ditanya konfirmasinya kapan ya tunggu breakdown-nya dulu. Siapa tahu nggak kejadian kan bisa juga. Cuman yang jelas saya lihat ada potensi, ada pattern rising wedge untuk IDX Energy ini. Ya, mungkin dia sudah lelah juga ya, bullish sejak lama. Cuman memang kalau kita lihat belum ada divergent juga. Nah, ini kok sampai dead cross itu baru bakal muncul divergentnya. Yang jelas
memang untuk reversal suatu tren itu susah. Yang downtrend mau jadi uptrend, yang uptrend mau jadi downtrend itu susah. Cuman ya apa yang naik bisa naik terus, yang turun bisa turun terus. Cuman apa yang naik juga bisa reversal, yang turun juga bisa reversal. So, tetap selalu batasi resiko aja. Selama masih dalam toleransi harusnya masih oke. Kalau punya average bagus bisa trailing stop santai. Tapi kalau average-nya jelek baru bisa lebih ketat untuk trailing stopnya. Seperti itu. Yang jelas dia masih uptrend kuat banget. IDX Energy juga, katalisnya juga masih bagus. Ini juga summary dari banyak sektor, energinya macam-macam. Jadi ya sama, tetap batasi resiko aja. Mungkin yang perlu di warning karena dia juga sudah ngegas lama seperti itu. Pesannya sama, selalu batasi resiko aja. Mau dalam keadaan market apapun, bullish, bearish, sideways dan lain sebagainya, perlu batasi resiko. Oke, untuk support sekarang nih IHSG di 7.000 dulu. Dia juga sudah mantul ya, tadi sampai 7.000 lalu naik. Lalu support 2-nya di 6.920. Selama nggak jebol yang 6.920 ini harusnya masih oke sih IHSG. Bahkan sampai 6.800 pun juga masih nggak masalah sekarang. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sih, arahnya ke atas menuju ke target penannya di sekitar sini, 7.280. Cuman kalau menurut saya nggak mulu-mulu ya. IHSG kalau sudah nutup gap, itu sudah TS ketat dulu. Karena biasanya sih kalau kena area supply kayak gini, ini kan area supply kuat ya, karena dia nggak naik langsung turun gitu nggak. Dia kan sempat konsol dulu. Artinya di sini tuh terjadi distribusi. Banyak barang-barang nyangkut di sini nih. Distribusi sideways ke samping, nah dia breakdown ke bawah. Biasanya nanti ketika kejemput itu bakalan exit yang pada di sini. Makanya menjadi area supply. Nah, kalau misalkan buyernya kuat, exitnya bisa dimakan langsung ngegas. Tapi kalau sellernya kuat, nah mungkin dia bisa retrace dulu, akumulasi lagi, retrace dulu, akumulasi lagi, baru breakout. Yang jelas itu batasi resiko untuk area supply di sekitar 7.150 ke atas. Tuh, tetap trailing stop aja. Dilihat pakai moving average juga udah cakep. IHSG ini sudah bertahan di atas MA20 lagi, mau menuju golden cross lagi, dan saya rasa sell on May sudah bakal selesai. Kepastiannya besok sih yang jelas. Karena besok tanggal terakhir ya, bulan Mei, 31 Mei. Kalau misalkan IHSG besok closing di berapa nih? Openingnya kan 7154 ya, 7154. Naik berapa persen tuh kalau 7154 tuh? 7154 berarti di sini. Ini high-nya 7154 ya. Kalau besok IHSG naik 1,61% ya, ini body monthly-nya bakalan jadi hijau. Dan ini bakalan cakep banget untuk sebuah retest. Tuh, dia kena uptrend, kena area kuat. Ini. Kalau sampai besok hijau ya, bodinya ya sebenarnya nggak hijau pun udah bagus sih. Orang dia shadownya udah panjang banget, artinya tekanan belinya udah kuat banget, tinggal perlu higher high doang. Tapi kalau misalkan besok hijau bakalan jauh lebih cakep. Tapi ya kalau mau jelek ya dia turun lagi akhirnya reversal. Yang jelas selalu batasi resiko aja kalau mau trading. Ini semua hanyalah view, bisa hit bisa enggak. Untuk IHSG langsung saja kita akan masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari INKP ya. Ini yang hari ini mulai jalan. Nanti adiknya sekalian kita bahas deh, Tekim juga. Terakhir kita bahas INKP ini masih sideways, jadi belum menarik ya. Sebenarnya sekarang pun masih sideways juga untuk INKP, cuman terlihat dia sudah ada duit masuk lah bahasanya untuk kali ini. Nah, ini dia INKP, hari ini dia naik 4,21% dengan candle yang cukup menarik dan volume yang cukup besar juga. Terakhir dia reversal, kemarin kita bahas waktu INKP di sini ya. Cuman sayangnya waktu retest agak offside. Ini kan dia inverted head and shoulder, konten kapan nih? 25 Mei kalau nggak salah. Shoulder kiri, head, shoulder kanan dengan neckline di 7.700. Cuman kemarin di 25 Mei dia turun sampai 7.675, baru akhirnya naik lagi dan sekarang higher high dengan volume. Nah, untuk resisten selanjutnya, INKP ini ada di area sini, 8.200 sampai 8.250. Itu resisten yang cukup kuat. Dan kalau memang dia gagal, bisa retest ke sekitar 7.800 lagi. Jadi range sideways-nya naik. Yang sebelumnya di sini, nah dia naik di sini. 8.200 sampai 7.800-an. Itu range sideways untuk saat ini. Kalau misalkan dia berhasil break dari 8.200 itu bakal cakep banget. Karena next step ada di sekitar 8.600. Dan kalau dia breakout 8.600, INKP bakalan bullish lagi. Kelar dari sideways-nya. Seperti itu.
Kita main ke bigger view, sebenarnya cukup menarik ya. INKP ini bisa symmetrical triangle, bullish, ya nggak bullish sih. Symmetrical triangle itu 50-50 ya. Kalau dia breakout ke atas, siapa tahu dia mau ke sini 12.000. Dia kalau breakout 800 saya rasa ada change-nya 8.600 sampai 9.200. Kalau dia breakout 2 itu ya, itu saya rasa ada change-nya untuk menuju ke atas ini 12.000. Ini bigger view ya untuk dari si INKP, analisanya seperti itu. Yang jelas untuk support itu tadi sudah kita bahas, ada di sekitar untuk saat ini 7.800, lalu setelah itu ada di sekitar 7.600 dan 7.250. Dia cuma nggak boleh jebol 7.250 aja. Untuk resisten 8.200, nextnya 8.600, kalau breakout cakep banget, dan nextnya ada di sekitar 9.300. Kita lihat dalamnya sama, uang pintar sudah masuk setelah kemarin beberapa hari uang pintar masuk ya. Dari 17 Mei itu yang masuk udah cakep-cakep duitnya. Setelah sebelumnya dia distribusi terus. Cuman bakal lebih menarik INKP kalau udah keluar dari fase sideways sih. Tinggal sesuaikan dengan style masing-masing aja. Hari ini pun juga bagus, AK, BK, CSZP, BK akumulasi semua. So ya, batasi resiko aja. Untuk INKP, lanjut coba kita cek. Antam masih sama view-nya ya, jadi nggak usah kita bahas. Kita coba cek jasa marga aja, JSMR. Oke, nah ini sesuai view. Hari ini JSMR naik 4,16% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Kalau teman-teman perhatikan, saya rasa konstruksi atau sektornya apalah ini, infrastruktur atau apalah itu, sudah mulai masuk uang-uang pinter ya dari WSKT yang kemarin kita bahas. Terus tadi juga kebetulan saya ngecek broker summary-nya Wika, PTPP, itu uang-uang bagus udah masuk. Nah kalau kita lihat juga JSMR juga cakep hari ini. Dia naik 4% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar. Tuh. Terakhir JSMR ini dia bottom di area 3.200 pas sampai bottomnya ya. Itu serem banget itu karena kalau dia sampai jebol 3.200 bisa head and shoulder itu, shoulder kiri, head shoulder kanan. Cuman nggak dikasih head and shoulder, dia berhasil reversal naik sampai area 4.000 dan akhirnya retrace dulu karena kena 0,618. Nah besok saya rasa JSMR bakal uji lagi resistennya 4.050 sampai 4.100. Tapi kalau misalkan berhasil breakout, JSMR ada potensi ke 4.500-an. Kalau berhasil breakout 4.100, kita bulutin sampai ke sana. Ya 4.050 udah cukup sih. Kalau dia breakout 4.050 bakal cakep. Tapi kalau misalkan dia gagal break 4.050, ya mungkin bisa retrace sekali lagi ke sekitar 3.900 dan jadinya ascending triangle 1, 2, 3 kalau gagal break. So kalau sudah punya barang bisa trailing stop aja. Kalau dia berhasil break ya lanjut terus. Kalau gagal break bisa trailing stop dulu dan buyback lagi di bawah. Yang jelas selama tren ini tidak patah, JSMR bagus, arahnya pun ke atas. Uang-uang yang masuk juga sudah semakin bagus, didukung dari konstruksi yang lain ya, kayak WSKT yang kemarin kita bahas. Nah kita cek dalamnya, ini juga cakep banget. Peak akumulasi hari ini buyer 13, seller 46. Ya tinggal tunggu breakout doang JSMR. Kalau dilihat dari bentuknya ya, akumulasi, candle, volume, trend, harusnya sih besok breakout JSMR 4.050 lah tuh. Terus targetnya ke sekitar 4.500-an. Semoga lah, besok kita lihat aja. Tapi saya lihat change-nya udah besar. Kalau retrace pun juga itu bakal jadi bagus. Nah kita lihat intraday-nya aja. Siapa tahu kita menemukan udang di balik bakwan. Cukup menarik nih 15 menitnya nih. Ada continuation nih di 15 menit. Nah, ini ada support intraday di 15 menit di sini. Di sekitar 3970. So, selama JSMR tidak jebol 3970, arahnya masih ke atas. Bakal uji 4050. Nah, barangkali teman-teman mau pasang trailing stop ya, mungkin bisa trailing stop di bawah 3970. Jadi misalkan besok dia naik, uji 4050, kalau dia gagal turun, jebol 3970, trailing stop dulu, nanti beli lagi di 3900. Seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk JSMR lanjut coba kita cek WSKT kemarin udah kita bahas ya, sesuai view nggak kita bahas lagi. Kita coba cek Bukalapak boleh deh. Dari kemarin Tekno yang kita bahas Goto terus. Nah yang tadi kan kita udah bahas sektor Tekno ya. Ini Bukalapak juga menarik hari ini. Setelah kemarin saya pun juga kena PHP di sini ya. Untung sempat trailing stop saya. Saya kira dia bakal breakout
to the moon Bukalapak, tapi enggak. Di sini dia shooting star dibanting ARB berhari-hari dan akhirnya sekarang mulai mencoba kembali lagi. Nah, Bukalapak hari ini naik 5,59%, candlenya cukup solid, cuman volumenya masih kecil, naiknya cukup tinggi padahal, artinya tanpa volume ya. Terakhir Bukalapak ini dia naik, retrace, nah ini mencoba untuk breakout, reversal pattern besarnya, inverted head and shoulder atau bullish flag atau apalah itu terserah, yang jelas kalau dia breakout dari 390 memang bakalan jauh Bukalapak ini. Cuman ternyata di sini ada yang TP ya, candle shooting star, naiknya cuman 2%, tapi volumenya gede banget. Nah, ketika volume besar tapi tidak ada spread ya, itu indikasi dari akumulasi, kalau nggak distribusi. Nah, kalau terjadi di atas biasanya distribusi, tapi kalau terjadinya di bawah itu biasanya akumulasi. Jadi ya kayak gitu. Nah, di sini kelihatan ada yang take profit besar, akhirnya itu bertepatan 9 Mei, habis lebaran ya itu langsung dibanting ARB sampai berapa ini? Sampai 13 Mei. Nah, sekarang Bukalapak kita lihat sedang mencoba untuk reversal, sektor tekno, kelihatan banget chartnya kayak gini semua. Bukalapak, MPPA, banyak lah yang sedang mencoba reversal tekno itu setelah pada koreksi dalam-dalam ya. Dan Bukalapak bakalan bagus kalau dia berhasil breakout 320. Nih, masih agak tinggi. 300 ke 320 ya. Kalau dia berhasil breakout 316 sampai 320, saya rasa potensinya besar untuk menutup gap di 356 untuk si Bukalapak. Nah, kita lihat dalamnya untuk mencari support intraday, saya rasa ada di sini. Sekitar 290 itu support dari si Bukalapak. Next support baru di 284, baru setelah itu ada di 276. Selama nggak jebol yang 276, saya rasa Bukalapak nggak jelek. Nah, itu arahnya bakalan ke atas. Seperti itu. Kalau punya barang atau nyangkut bisa batasi resiko aja, gunakan view ini kalau misalkan teman-teman mau averaging down. Kalau dia breakout 320 baru bagus. Tuh. Divergennya juga saya yakin semakin kuat ya. Ini kan dia udah ke atas. Di sini masih ke bawah. Nah, ini dia mau bikin divergen lagi. Harusnya cakep Bukalapak ini. Indikasi bottomnya udah kelihatan, apalagi dia tidak membuat low baru ya. Duh, apa tadi ini? Ini ya, dia kan nggak bikin low baru. Last low-nya kan di sini 256. Ketika suatu pergerakan harga tidak membuat lower low, itu tidak membuat lower low atau higher high, itu indikasi tren itu sudah mau selesai. Kayak Arto ketika di 19.000 kan dia nggak higher high kan. Nah, makanya uptrendnya kelar dan putar balik. Nah, ini sebaliknya Bukalapak ketika kena 258 dia nggak bikin low baru. Jadi ada indikasi trennya bakal berbalik. PR-nya adalah breakout high. Itu ada di sini 390. Kalau sampai dia breakout 390, saya rasa Bukalapak bakal reversal. Targetnya bakalan cakep seperti itu. Batasi resiko. Kita lihat dalamnya juga terjadi akumulasi hari ini, yang beli juga ganteng-ganteng. Mamang ganteng ya MG ini. Yang jelas selalu batasi resiko aja. Kalau ini kayaknya yang mainan lokal ini Bukalapak ini. Asingnya dah jualan banyak. Untuk Bukalapak lanjut coba kita cek Tekim. Ini untuk nikel-nikelan cakep semua teman-teman. Serius ya, nanti kita bahas satu deh. Nah, Tekim hari ini naik juga. Dia naik 6,64% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Bagus banget ini Tekim ini. Dia kelar dari fase akumulasi, fase sideways, fase konsolidasi, apalah itu, yang jelas dia sudah keluar dan closing di atasnya. Harusnya ini jadi area support kuat banget. Dari 6.700 sampai 6.400 itu support kuat dari si Tekim. Karena itu juga di area demand-nya dia ya. Nih di sini. Nah, sebelumnya dia selalu reversal ketika kena area ini. Area keramat lah bahasanya. Tuh, dan akhirnya dia naik dengan volume yang sangat besar. Sekarang PR-nya adalah dia bisa naik sampai kemana. Kalau kita lihat dia sudah berhasil breakout resisten 6750. Sekarang closingnya dari 6825. Cuman ini ada next resisten di 6900. Tapi ini minor ya, cukup kuat sih ternyata, bukan minor ya. Nah, ini ya. Ini area cukup kuat 6900. Besok bisa dilihat kalau dia berhasil breakout tuh bakal cakep. Tapi kalau gagal mungkin bisa retrace dulu ke 6700-an lagi. Seperti itu. Untuk target naik saya rasa mungkin kita bisa tarik Fibonacci dari sini ya. Siapa tahu dikasih. Nah, kayak target naik ke sini 8.000 deh ini untuk Tekim ini. Tapi ya sebelumnya ada resisten ya.
di sini 73 sini dulu 6950, 6900, habis itu 7350, setelah itu 7650, baru area 8000. Kalau break 8000 baru cakep untuk si T-Game. Dilihat dalamnya juga sama, duit pinter udah masuk, akumulasi bagus, yang beli juga cakep-cakep, dan ya batasi resiko aja. Untuk support sekarang itu tadi 6700, sedangkan next support di 6300. Kalau ada yang punya tadi sebelum breakout masih bisa hold saya rasa. Itu untuk T-Game. Lanjut coba kita cek Inco deh. Nah, kemarin kan Antam udah kita bahas, sekarang kita bahas Inco aja. Karena kalau menurut saya ini ada upside semua. Buat teman-teman yang punya Antam, Inco, Tins, itu bisa di hold aja kalau menurut saya. Karena mungkin besok pada loncat ini, pada jalan lah Inco, palingan sesi 2. Karena biasanya nikel tuh sesi 2. Nggak tahu ya, mungkin pergerakan bursa nikelnya tuh sesi 2, nggak tahu gimana. Cuman kalau saya perhatikan kalau pada mau ngebut tuh sesi 2 biasanya. Nanti sesi 1 tuh uget-uget dulu, ada pergerakan. Nah, nanti begitu 11.25 langsung ditarik jebret. Terus nanti sesi kedua jam 1.30 mulai jalan itu nikel-nikelan. Biasanya kayak gitu. Besok coba diperhatikan. Nah, kita bahas Inco. Terakhir Inco bottom di area 6650. Setelah itu dia reversal menggunakan inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Target naiknya ada di sini kalau dari inverted head and shoulder-nya. Itu ada di sekitar sini, 8.300. Terakhir dia sudah naik sampai 8.275 dan ada candle pembalikan. Cuman kalau kita perhatikan ya, turunnya volumenya kecil-kecil. Memang di sini volume sell on strength-nya besar. 20 Mei ini candle jelek, volumenya besar, jadi ya terkonfirmasi dan akhirnya dia reversal dari candlestick-nya. Retrace sampai ke area support di area 7550. Bagusnya dia ada reject, cuman sayangnya ada gap ya di sini ya di intraday. Dan kalau kita lihat sekarang potensi Inco membentuk sebuah pattern bullish flag continuation. Dan kalau dilihat dari closing hari ini dia sudah breakout. So target dari flag tersebut ada di sekitar sini. Sekitar 9.100 itu bakal cakep banget. Kenapa? Karena kalau dia breakout 8.800, targetnya udah 9.600 sampai 10.000 untuk si Inco itu. Nah, untuk saat ini PR-nya dia adalah break high. High-nya 8275 itu adalah PR-nya dia. Kalau berhasil break high 8275, saya rasa potensinya besar ke 8.800. Tapi perlu dilihat juga ada resisten di sini ya, 7975 sampai 8050. Terlihat dia juga masih merespon, jadi besok bisa dilihat. Kalau dia breakout cakep, kalau retrace sekali lagi cari entry-an seperti itu. So resistennya adalah area 8000 sampai 8050, habis itu 8325, baru 8800. Kalau break yang 8800 siap swing high baru. Untuk support sampai sekarang ada di 7550 dan itu masih jauh ya. Kita bisa cari intraday. Nah, intraday ada support di sini ternyata di area 7850. Ini 1 jamnya kurang valid. Nah, ini deh 15 menit. Ini 7775, 7750 sampai 7850 support saat ini karena dia reversal di sini juga seperti itu. Sama, batasi resiko aja. Dilihat dalamnya hari ini tidak terjadi akumulasi maupun distribusi, cenderung small disk, netral. Cuman ya kalau kita bandingkan ke belakang ya ini masih tidak ada masalah sama sekali. Tuh, sama batasi resiko aja. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang dijualin asing. SMGR kita bahas deh. Sudah berhasil reversal ya sejak terakhir kita bahas SMGR ini. Nah, ini tambahan view-nya. Kita coret, hapus dulu. Nah, terakhir saya bahas SMGR tuh di sini 23 Mei. Teman-teman kalau masih ingat atau bisa cek video cuan-cuan saham aja. 23 Mei saya bahas SMGR ada potensi ascending triangle dia reversal. 1 2 3. Habis itu juga ada falling wedge. Yang jelas kalau breakout 6500 arahnya SMGR bakal ke atas. Nah, langsung dibayar tunai 24 Mei SMGR berhasil breakout dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Setelah itu dia retest turun sampai 6500 dan naik lagi sampai sekarang dia ke 7175. Yang saya kurang suka adalah hari ini dia volumenya besar banget, tapi ya cuma 7% doang.
Shadow-nya juga panjang, jadi mungkin bisa kita lihat intraday-nya aja. Apakah volume besar ini tarikan atau buangan. Dan kalau kita lihat di intraday ternyata candle ini adalah candle tarikan pagi-pagi ya. Apakah kena rebalancing SMGR? Nggak tahu ya. Jelas ternyata masih menarik untuk si SMGR ini. Nah, kalau kita lihat juga dia masih kejedot resisten 7175 tuh Fibonacci 0,786, dan kalau dia gagal breakout dia bisa retrace dulu. Jadi ya posisi sekarang baru di resisten tuh SMGR ini. Kalau misalkan bisa dia berhasil break, target adalah 7550 sampai 7450 itu targetnya. Tapi kalau dia besok gagal break, nah bakal retest dulu ke 6900 sampai 6700. Itu support-support terdekatnya seperti itu. Untuk bigger view mungkin dia bisa inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan kalau memang dia mau reversal. Tapi ya kalau lanjut terus ya apa kata dunia terserah dia. Yang jelas by teori kalau dari falling wedge targetnya memang 7450 sampai 7550 dulu. Jadi kalau misalkan mau trailing stop atau take profit yang kemarin beli 6500-an bisa pasang TS di area itu. Kalau gagal break, nah trailing stop aja atau jual setengah. Seperti itu, batasi resiko. Nah, kita lihat dalamnya terjadi big akumulasi. Yang beli AZ, ini kalau menurut saya AZ-nya ini AZ affiliated kayaknya ini. Saya perhatikan AZ itu juga yang kontrol harga di sini soalnya. Area sini, ini yang kontrol harga AZ. AZ tarung sama asing di sini nih. Sampai markdown-nya juga. Seingat saya ya, teman-teman kalau pengen membuktikan bisa cek broker summary-nya aja. Yang jelas tahu saya di area-area sini yang saya lupa antara yang tarik kalau enggak yang nampungin ketika dia turun itu AZ. Saya ingat saya tuh, teman-teman bisa cek sendiri aja. Dan sekarang kelihatan dia bagus ya. Peak akumulasi juga dari si AZ ini. Terlihat juga moving average mau golden cross, so sudah mau di start uptrendnya. Yang jelas harusnya 6500 sudah menjadi support untuk saat ini. Selama nggak jebol 6500, arah SMGR masih ke atas. Tetap batasi resiko. Itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek apa ya? Kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba bahas ESA. Ini juga masuk MSCI harusnya. Cuman hari ini malah ARB ya. Nah, kita coba cek ESA. Oke, masih sesuai dengan view. Hari ini ESA turun 6,69% ARB dengan candle yang sangat solid dan volume yang cukup besar. Nah, kemarin terakhir view saya ESA seperti ini. Dia symmetrical triangle. Ini dejavu. Saya lihat kayak BBYB ya waktu konsol. Cuman semoga aja sih dia breakdownnya ke atas ya, bukan ke bawah. Tapi kalau dilihat dari bentukannya, ini saya bukan tebar fear ya. Kalau dilihat dari bentukannya sih, tekanan sellernya lebih kuat dari bentuk candlenya nih. Di sini ya, start di mana ada seller, shadownya panjang. Habis itu di sini seller kuat lagi. Kena sini seller kuat, kena sini seller kuat, kena sini seller kuat. Dan ya kalau dibandingkan dengan kenaikannya ya, kalau dilihat dari candlenya sih masih kuatan sellernya. Jadi ya worst case skenario dia bisa breakdown ke bawah. Tapi ya itu masih potensi juga, perlu menunggu konfirmasi seperti itu. Nah, ini juga dia bakal ketemu support paling kuat yaitu trendline ya di garis warna biru yang bawah ini. Jadi saya rasa bisa harusnya ESA kalau ARB bakalan ada perlawanan harusnya. Kalau dia panik selling ARB lagi ya, misalkan dia turun sampai sini 6,81 harusnya sih ada pantulan karena itu area-area kuat seperti itu. Yang jelas dia jeleknya adalah kalau dia jebol 1100. Ya harusnya kalau kita pakai shadow sih dia jeleknya kalau jebol 1045. Karena dia lower low-nya di 1045 ya. Tuh. Jadi ya kalau dia jebol 1045 wajib exit dulu kalau menurut saya karena ada potensi dia bisa reversal. Untuk support saat ini ada di sini sekitar 1150. Besok kena support ya, area kuat plus trendline juga. Nextnya di 1100 baru 1050. Dia bakal jelek kalau jebol yang 1050. Ingat selalu batasi resiko. Nah kalau misalkan mau breakout ke atas, syaratnya adalah dia harus breakout 1415 dulu karena dia bakalan higher high. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sih kurang enak ya, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya. Hari ini terjadi big distribusi juga ya. Netral, normal, big. Ini bayarnya banyak banget ini. 53, sellernya cuma 17.
Dan di bawah CS nih, bahkan CS bisa retail juga ini. Retail semua berjejer dengan rapi. Ya, batasi resiko aja. Untuk ESA, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau deh. Hari ini yang jalan saham-saham kecil ya, karena memang marketnya kurang kuat. Big capnya nutup gap doang. Nah, saya pengen bahas satu Bird yang kalau menurut saya ini menarik juga by technical analysis. Ini juga ingat dia adalah Goto ekosistem Goto juga ya. Bird ini dan ternyata sudah breakout teman-teman. Cakep banget ini. Gila sih ini Bird ini. Perjalanan jauh ini. Saya nggak nyangka loh dia breakout. Saya kira dia cuma sampai berapa nih? Kita tarik Fibo. Nah, sebenarnya semalam saya udah screening juga ya si Bird ketika dia volume besar. Saya kira dia cukup sampai sini dulu 1500 turun dulu. Tapi enggak, ternyata dia 23%, closingnya bahkan udah breakout. Saya rasa cakep banget Bird ini kalau misalkan teman-teman punya Bird ya. Dan sama kayak kemarin ketika saya bahas ekosistem Goto pada mau jalan semua, Bird ini juga termasuk karena salah satu pemegang sahamnya Bird mayoritas itu kan Goto. Kemarin udah dibeli sama Goto ya. Nah, kenapa saya bilang Bird ini menarik? Karena by view, untuk bigger view dia ada potensi upside. Terakhir Bird ini kan saham downtrend. Kalau kita zoom out ya, kita pakai monthly deh biar sekalian view besar. Nah, kalau kita lihat monthly, ini kan dia kan saham downtrend. Sejak tahun berapa nih? Sejak dia kena puncak 2015 tuh kayak lahirnya Gojek mungkin ya. Di sini dia IPO, bullish dibanting shooting star, turun downtrend terus sampai kemarin bottomnya di tahun 2020. Nih, di harga 790. Dari harga 12.000 all time high-nya sampai ke 740. Tuh, dan dia bottom di sana dan terlihat sudah ada yang ngumpulin barang. Nih kok teman-teman perhatikan ya. Di atas volumenya kecil-kecil, di bawah volumenya besar-besar. Cukup menarik sebenarnya, cuman kalau kita lihat memang dari candle belum bagus di monthly. Mungkin kita pakai weekly biar lebih mendingan. Nah, mendingan kan kelihatan kalau ini volume ambil. Nih, hijau volume besar kayak gitu. Nah, untuk view TA-nya, Bird ini ada potensi reversal dengan pattern ascending triangle. Tuh, sebenarnya kalau misalkan target ascending triangle-nya itu kecil, cuman berapa nih? Segini kan kalau by teori ya. By teori target ascending triangle itu di sekitar 2500. Tidak terlalu besar. Tuh 50% dari sekarang ya, masih lumayan lah. Cuman ketika saham itu reversal, trennya itu sudah berganti. Jadi ya bukan masalah target pattern naiknya, tapi sejauh mana dia bisa jalan. Tuh, selama dia kan ini kan udah reversal kan, bottom, reversal. Kalau dia sudah menjadi uptrend, ya tinggal silahkan dia mau uptrend sampai mana. Siapa tahu mau uptrend sampai 20.000 kan bisa juga kan. Sampai akhirnya uptrend tuh berbalik lagi, seperti itu. Jadi ya ini cakep, dia sudah bottoming, sudah reversal, bahkan closingnya bener-bener dibikin apa ya. Kalau menurut saya, nih gue kasih closing di atas shadow nih. Nih, nggak cuman dari angka closingan doang, nggak cuman area doang. Shadow terakhir high-nya kan di 1770 ya. Ini udah closing di 1780. Dan kalau menurut saya setiap merah adalah buy untuk si Bird ini karena sudah berhasil reversal. Tuh, barangkali besok dia retest turun sampai 1640. Nih, misalkan besok dia retest ya 1640, habis itu naik lagi. Nah, itu bakalan cakep. Tuh. Dengan resisten terdekat di area sini 2000 lah ya. 2000 sekarang resisten dari si Bird ini. Seperti itu. So, batasi resiko aja. Nah, tadi kan target sini ya 2600 kalau dari ascending triangle. Cuman juga ada view lain perlu diingat juga, bisa aja dia jadinya bukan ascending triangle tapi jadinya adalah uptrend channel. Jadi nanti ada potensi di sini 2000-an kejedot ya. Kena trend line atas seperti itu. Nih terus retrace naik turun. Yang jelas dia sudah reversal aja itu sudah cukup. Tinggal kita lihat sejauh mana dia jalan, sekuat apa trennya jalan. Tuh. Support sekarang sini area 1600-an, 1635, 1600, 1700, bahkan support juga kalau menurut saya.
tuh. Dan selama dia nggak jebol 1500, arah ke atas terus bird ini seperti itu. Batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, akumulasinya semakin galak ya. Setelah kemarin 1 hari diborong, hari ini juga diborong lagi. Cuman ya value-nya tidak terlalu besar nih. Tapi ya karena dia baru bottom ya, secara dari 12.000 cuy. 12.000 sampai 700 rupiah tuh turun berapa itu? Nih 12.000 sampai 700 rupiah, 94% udah kayak Luna ini, kayak LPPF. Kayak token Luna nih. Jadi ya memang dia udah kepangkas banyak market cap-nya. Ini saatnya menumbuhkan market cap lagi. Yang jelas selalu batasi resiko aja. Bisa skenario 1, skenario 2. Yang penting itu, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus yang cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.